Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah, barokah dari doa para masyayikh Lirboyo, para mustaik dan kawan-kawan semua, khususnya kawan-kawan dari Turos. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat, karena banyak kawan-kawan yang SMS yang dalam benaknya mungkin menyangka saya sudah hilang ditelan banjir. Alhamdulillah, ini masih ada, ini amat suada ya, masih ada. Alhamdulillah, barokah dari Lirboyo. Jadi supaya kawan-kawan tidak penasaran, ini saya balas SMS ini kepayahan, nggak pandai main HP. Jadi ini saya kirimkan video saja. Jadi memang banjir itu menyeluruh Sumatera, Aceh ya, dan Padang. Dan untuk banjir yang paling bandang, yang paling parah itu adalah Aceh Tamiang. Dan posisi saya ini adalah ujungnya Kabupaten Langkat, ujung Provinsi Sumatera Utara. Nah, setelah desa saya itu langsung Aceh Tamiang, jadi perbatasan ini. Nah, waktu itu kejadiannya 4 hari 4 malam hujan angin yang sangat luar biasa, anginnya kencang sekali, sampai-sampai waktu sebelum banjir besar itu pohon-pohon tumbang. Pohon-pohon tumbang. Nah, ini di depan gubuk saya ini itu ada pohon-pohon sengon, itu kan nampak kan. Ini terbongkar semua. Nah, ini besar-besar sebenarnya, cuman karena dari jauh ya. Ini karena kekuatan angin ini. Dan saya alhamdulillah nggak kena banjir, karena saya membuat gubuk itu di atas bukit. Nah, ini saya buat gubuk di atas bukit. Ini alhamdulillah, jadi airnya yang melimpah kemana-mana, tapi gubuk saya nggak kena, alhamdulillah. Nah, waktu itu ceritanya setelah 4 hari 4 malam hujan angin, mati lampu, kemudian nggak ada sinyal sama sekali. Nah, barulah hari keempat itu banjir besar pada hari Kamis. Ini jalan-jalan longsor. Kemudian yang di bawah-bawah itu ya ada beberapa yang hanyut rumahnya. Kemudian ada 6 orang meninggal dunia itu di tempat saya sini. Nah, akan tetapi yang terparah yaitu di perbatasan itu sudah airnya sudah mencapai tiang listrik itu. Nah, kemudian di pusat kota Aceh yang pertama yaitu kota Kuala Simpang, itu Kabupaten Aceh Tamiang, itu yang sangat parah sekali. Jadi saya mendengarkan kabar sangat miris. Nah, selama terjebak banjir itu berkisar, karena kan surutnya itu agak lama. Nah, ketika sudah surut itu pun dikarenakan di perbatasan itu masih ada genangan air yang cukup tinggi, maka bahan makanan tidak bisa masuk. Jadi mereka ini tidak makan sekitar 4 harian begitulah, atau lebih. Yang pertama kali ini saya ceritakan waktu banjir dulu. Nah, ketika banjir itu di kota Kuala Simpang itu, khususnya di Aceh Tamiang, air itu naik sampai 2 tingkat. Sampai 2 tingkat. Jadi semuanya naik ke tingkat atas. Bahkan rumah sakit umumnya di sana itu, rumah sakit Karangbaru namanya itu ya hampir tenggelam. Akhirnya pasien-pasien yang ada di dalamnya itu meninggal. Banyak sekali yang meninggal. Belum lagi yang korban yang selain di rumah sakit itu juga banyak. Akhirnya karena tidak bisa dikuburkan, di mana-mana air menggenang, mayat-mayat itu dihanyutkan begitu saja.
di Sungai Kuala Simpang, hanyut ke laut. Nah, kemudian setelah airnya surut barulah menjarah. Ya, ada toko-toko roti, gitu ya, toko-toko makanan yang tenggelam, yang tidak tersapu banjir, itu dijarah, dimakan. Namun ya cukup untuk hari itu saja karena orangnya banyak. Setelah itu lapar lagi. Nah, barulah sekitar 1 minggu kemudian air surut dan bisa untuk dimasuki bantuan-bantuan. Jadi selama itu mereka ya menahan lapar. Baru kemudian banyak nggak banyak orang-orang sekitar sini, karena mendengar sudah ada yang meninggal karena lapar, akhirnya berinisiatif untuk mengirimkan nasi-nasi bungkus karena masak belum bisa, nggak ada gas. Bahkan di sini sendiri ya terkena dampaknya waktu itu ya nggak ada apa-apa, karena selain Aceh itu Tanjung Pura itu ya Sumatera Utara sebelah saya. Nah, arah ke Sumatera Utara itu juga banjir, Brandan banjir, Medan banjir, semuanya banjir. Maka logistik itu nggak bisa masuk. Akhirnya selain sangat sulit mendapatkan apapun, termasuk minyak bensin, ini yang paling payah. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Nah, selain payah, juga harganya mahal, dan untuk carinya pun sulit bahannya. Itulah ceritanya. Nah, kemudian akhirnya ketika sudah mulai ada sedikit-sedikit itu bensin, masuklah ke Kuala Simpang untuk membagi makanan. Alhamdulillah ya, saya hubungi kawan-kawan Himasal Sumatera Utara, mau kita bantulah itu kawan-kawan saudara-saudara sama muslim yang di Aceh Tamiang. Nah, akhirnya dibuatkan nasi bungkus. Itu 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang atau 4 hari yang lalu. Nah, kemudian setelahnya baru sembako mentah karena gas mulai ada. Nah, jadi sampai sekarang saya ini ditugasi sama kawan-kawan untuk kasih bantuan. Jadi saya mengerahkan Nahdlatul Ulama di kecamatan sini untuk ngirim bantuan-bantuan ke sana pakai kereta-kereta, karena di sana itu kayu-kayu besar melintang di jalan. Nah, lumpur itu ada yang sepinggang lumpurnya, ada yang selutut. Jadi setelah dikorek dengan doser, alat besar itu, alat berat, akan tetapi banyak mobil yang belum bisa juga masuk yang di pedalaman, maka mereka itu yang terisolasi, yang hanya mungkin ada kabarnya daerah Babu itu selama 10 hari hanya makan tumbuh-tumbuhan itu. Alhamdulillah ada pegunungan, mereka naik gunung, nah akhirnya makan tumbuhan-tumbuhan gunung itu, Masya Allah. Makanya ini daerah pelosok-pelosok itu yang kita utamakan dibantu. Bisanya naik kereta, mobil itu waktu itu belum bisa, tapi sekarang kayaknya sudah bisa. Nah, tapi ini minta doanya lah dari kawan-kawan semua. Ini cuaca di sini masih terus hujan, ini baru hujan saja. Ini mau gerak masih belum bisa. Kemudian di beberapa daerah Aceh ya banjir lagi. Ini sudah kloter ketiga ini banjirnya, tapi tidak separah yang awal. Nah, begitulah saya kabarkan. Alhamdulillah ini amat syuhada masih ada, mohon doanya ya. Saya belum boleh mati sama Allah Ta'ala. Ini masih diamanahi. Jadi mohon doanya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.